액션 let's go 추억 건물을 찾으러 Dr. Supomo pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengajukan dasar negara Indonesia merdeka yang terdiri dari persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Supomo kemudian menjadi ketua panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang bertugas merancang dan menyempurnakan naskah Undang-Undang Dasar yang merupakan hasil rancangan dasar negara Indonesia yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta yang dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945. Supomo meninggal akibat serangan jantung di Jakarta pada tanggal 12 September 1958. Jenazahnya dikebumikan di pemakaman keluarga kampung Yosoroto, Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, terima kasih sudah hadir hari ini. Pertama, saya sebagai ketua yang akan ikuti saya dan sisi lain saya sebagai wakil dari depan dan seorang lagi dari desa. Saudara-saudara, kita berkumpul di sini dalam rangka berbuka puasa untuk melakukan perkara yang akan kita bangun bersama. Membahas besar besar negara. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberi kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan penjelasan saya mengenai dasar negara. Adapun rumusan yang saya ucapkan yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan ini? Itu karena fondasi dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita yang berdiri bersama, yang menunjukkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita saja memang berbentuk toleransi dalam hal beragama, yang hal ini menunjukkan dari peri ketuhanan. Dan juga bangsa kita membuat kebersamaan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itu usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya silakan pertanyaan saya. Terima kasih kepada ketua dan wakil dari kita memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang negara. Satu rumusan yang saya inginkan adalah 1. Kesatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat Indonesia. Saya tidak saya sebutkan bahwa untuk menggunakan suara tersebut. Saudara-saudara sekalian, setelah saya berpikir semalam, saya berpendapat bahwa dasar negara berdasarkan pada kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Silakan kemukakan pendapat Anda untuk menuliskan menurut saya. Terima kasih. Silakan kepada para dan untuk menyampaikan pendapat tentang usulan hal berbeda yang disampaikan oleh Pak. Dan ternyata Pak Kesempatan itu yang nama adalah yang disampaikan oleh Pak Soekarno yaitu Pancasila dan dasar dan nama yang dikatakan jadi ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Pak Jepang sebentar bisa. Ohio gozaimasu. Saya telah menyaksikan sidang ini dari awal hingga akhir. Saya menyaksikan beberapa
sudah bergabung, yang selanjutnya akan dibacakan lagi oleh ketua sidang. Hanya itu yang saya katakan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih pada Mr. yang telah menyampaikan sambutan pada perwakilan Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang desain negara yang telah disampaikan oleh Mr. Muhammad Jamil, Dr. Supomo, dan Soekarno. Nama dasar negara Indonesia Transparansi yaitu Pancasila. Mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila menggunakan bahasa dari dan kemudian setelah menunjukkan dengan rumusan dasar negara berlaku sampai Sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua, dipilih Insinyur Soekarno dan anggotanya terdiri dari Dr. Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Abi Kusno Jokro Suyoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta Charter. Dengan dilaksanakan persidangan kedua pada 10 hingga 16 Juli 1945, maka selesailah sidang BPUPKI yang pertama. Sebelum diadakannya persidangan kedua, BPUPKI sempat membentuk panitia kecil yang menampung saran dan pendapat mengenai dasar negara. Kemudian saya berpendapat, Baiklah, saya bagaimana jika masalah ini kita gunakan untuk membentuk suatu badan yang menampung segala sarana dan pendapat mengenai dasar negara. siapa yang ingin ikut dalam suatu hal ini, tapi jangan lupa tugas yang harus diselesaikan cepatnya dan harus berulang kembali dalam berbagai PKI ke depan. Dalam masa perhatian sidang reses yakni tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 dan anggota BPUPKI mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan itu, panitia kecil membuat sebuah dokumen dan yang disampaikan pembukaan dasar negara. Rancangan tersebut diterima baik oleh anggota BPUPKI dan disampaikan sidang pada sidang BPUPKI kedua. Sidang BPUPKI 10 hingga 16 Juli 1945. Silakan Ketua Panitia 9 menyampaikan hasil kerja selama ini. Baiklah, panitia 9 telah membentuk rancangan undang-undang dasar negara yang diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pengurusnya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam menjawabkan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia perancang undang-undang, panitia kecil, dan penghalus bahasa yang disetujui secara bulat oleh anggota BPUPKI. Kemudian pada 19 Agustus 1945, Soekarno membentuk kabinet yang terdiri dari 16 menteri. Supomo diangkat sebagai Menteri Kehakiman. Penunjukan itu dilakukan Soekarno karena yakin terhadap kecakapan Supomo di bidang hukum. Supomo menjadi Menteri Kehakiman pertama Republik Indonesia. Kisah hidup Supomo berakhir di usia 55 tahun akibat serangan jantung, setelah sebelumnya ikut berkiprah pada dalam proses kemerdekaan Indonesia. Ready for action, let's go. 저 건물을 찾으러